Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLITSA di Kota Makassar memicu gelombang penolakan dari warga. Puluhan orang yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat turun ke jalan pada Rabu 6 Agustus menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Makassar. Aksi itu diikuti oleh orang tua siswa, guru, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan. Mereka menolak pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis insinerator di tengah lingkungan pemukiman padat yang juga berdekatan dengan sekolah. Kemudian di tengah kerumunan massa, seorang pria tampak mengangkat papan bertuliskan "Kampung bukan tempat sampah" dengan warna merah dan warna biru mencolok. Sementara itu, barisan perempuan tampak memimpin orasi menggunakan megafon menggaungkan yel penolakan. Poster-poster bertuliskan "Kami menolak pembangunan PLITSA di wilayah pemukiman kami" dan "Rela mati untuk masa depan" dibentangkan sebagai bentuk protes yang menggambarkan keseriusan kekhawatiran masyarakat. Koordinator aksi Haji Asis menyebut bahwa proyek PLITSA yang akan dibangun oleh PT Sarana Utama Energi atau PT SUS merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Namun menurutnya proyek ini tidak selaras dengan semangat keberlanjutan dan perlindungan masyarakat. Katanya warga menilai bahwa keberadaan PLITSA di wilayah padat penduduk melanggar prinsip keadilan ekologis. Proses pembakaran dalam insinerator menurut mereka menghasilkan emisi berbahaya seperti partikel PM 2,5, dioksin, dan furan senyawa yang dikenal sangat karsigenik dan berbahaya bagi sistem kekebalan tubuh serta perkembangan anak-anak. Terdakwa kasus peredaran uang palsu Sindikat UIN Alauddin, Muhammad Mangga Barani divonis pidana 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa berperan membelanjakan uang rupiah palsu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam persidangan, majelis hakim juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa Muhammad Mangga Barani yang merupakan seorang ASN di Kabupaten Mamuju. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa juga mengakui dengan terus terang perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Diketahui sebelumnya terdakwa Muhammad Mangga Barani dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan denda sebesar 50 juta rupiah. Terdakwa dikenakan pasal 36 ayat 3, CO pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Terdakwa Muhammad Mangga Barani alias Angga berperan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 3,5 juta dan digunakan untuk belanja di toko kelontong di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLITSA di Tamalan Rea, Kota Makassar menuai gelombang penolakan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar oleh Komisi C DPRD Kota Makassar bersama Dinas Lingkungan Hidup di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Rabu 6 Agustus, perwakilan warga dengan suara gemetar namun tegas mengungkap kekecewaan dan kegelisahan mereka di hadapan para wakil rakyat. Ketua RW 05 Kelurahan Bira, Tamalan Rea, Akbar Adi menjadi perwakilan warga yang paling awal meluapkan curahan hatinya. Di hadapan anggota dewan, ia mengaku datang bukan dengan kapasitas akademik, melainkan dengan beban amanah sebagai wakil warga yang merasa ditinggalkan dalam proses perencanaan proyek PLITSA. Ia mengungkap bahwa informasi pertama mengenai proyek itu baru diterima warga pada 29 Mei bukan dari pemerintah, melainkan dari pihak luar. Ia kemudian bergerak cepat mengumpulkan warga pada 31 Mei dan dari situlah keresahan bermula. Menurut Akbar, penolakan warga bukan tanpa dasar. Mereka sempat menggelar pertemuan dengan pihak pengembang PT Sarana Utama Energi atau SUS pada 20 Juni. Namun alih-alih menjawab kekhawatiran warga, pertemuan itu hanya memperjelas bahwa segala keputusan sudah diambil, proyek sudah disetujui, dan warga hanya bisa menerima. PT Hisamitsu Pharma Indonesia melalui produk unggulannya Salonpas resmi menjalin kemitraan strategis dengan PSC Makassar. Kolaborasi tersebut diumumkan pada konferensi pers yang digelar di pelataran Makassar, Sumarekon Mutiara Makassar pada Rabu 6 Agustus. Kini PT Hisamitsu Pharma Indonesia menjadi salah satu sponsor baru PSC Makassar jelang Super League 2025-2026. Hadir pada acara tersebut Senior Product Manager Salonpas, Let's Move Desi Setiarini, Senior Product Manager Salonpas Koyo Sodvarli,
manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin, serta head officio PSM Makassar dan timnas U23 Mulyadi. Tak hanya itu, para pemain juga turun langsung dalam acara ini, di antaranya adalah Kapten PSM Makassar Akbar Tanjung, serta pemain gelandang serang PSM Makassar Daisuke Sakai. Presiden Direktur PT Hisamitsu Pharma Indonesia Satorya menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat terhormat dapat melakukan kolaborasi bersama dengan tim PSM Makassar. Salonpas, kata Sato, bukan hanya sekedar merek atau nama koyo, melainkan menjadi semangat yang terus bergerak dan pantang menyerah bersama PSM Makassar. Disampaikan bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun ke-50 sejak Salonpas pertama kali hadir di Indonesia. Saat ini Salonpas telah menjadi merek yang memimpin pasar dengan share lebih dari 60% di tingkat nasional dan lebih dari 80% di Sulawesi. Terdakwa kasus uang palsu sindikat UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU selama 8 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. JPU membacakan dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri atau PN Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu 6 Agustus. Dalam sidang, jaksa menganggap terdakwa bersalah melanggar pasal 36 ayat 1, ayat 2, dan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang junto, pasal 55 ayat 1, ke-1 dan ke-3 KUHP. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa Andi Ibrahim dengan sanksi berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Mantan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar ini dituntut 8 tahun dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah membuat keresahan di masyarakat terkait peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Makassar. Sementara itu, jaksa menyebutkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu selama menjalani persidangan di PN Goa terdakwa bersikap sopan. Sebelumnya diberitakan sidang tuntutan terhadap terdakwa Andi Ibrahim dalam kasus peredaran dan produksi uang palsu sindikat UIN Alauddin kembali ditunda oleh Pengadilan Negeri atau PN Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Menurut jadwal awal, Jaksa Penuntut Umum atau JPU dijadwalkan akan membacakan tuntutan hukuman terhadap terdakwa Andi Ibrahim Rabu 30 Juli. Namun ditunda karena surat rencana tuntutan atau runtut belum selesai disusun.